Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1816 sampai 1942. Kekuasaan Komisaris Jenderal. Berdasarkan Konvensi London, Belanda kembali memiliki hak atas wilayah Indonesia yang dijalankan oleh Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal terdiri dari 3 orang, yaitu Cornelis Elot, Alexander Geren, dan Arnold Weizsäcker. Pada masa ini nama Nederland Oost-Indie menjadi Nederland Indie atau Hindia Belanda. Tugas utama Komisaris Jenderal adalah membangun daerah koloni untuk memberikan keuntungan bagi negeri Belanda. Ketiga Komisaris Jenderal mulai melaksanakan tugasnya pada tanggal 27 April 1816. Namun tahun 1818 dengan adanya undang-undang bahwa Gubernur Jenderal sebagai penguasa tertinggi, maka kita mengangkat Baron van der Capellen sebagai Gubernur Jenderal dan menarik pulang Theodorus Elot dan Ardian Weizsäcker. Yang kedua adalah sistem tanam paksa atau kita sebut Kalverstelsel. Adalah suatu kebijakan yang diterapkan kolonial Belanda dengan cara mewajibkan rakyat melakukan tanam paksa. Ide kebijakan dicetuskan oleh Johannes van de Bos atau golongan konservatif Belanda. Latar belakang kebijakan tanam paksa, yaitu kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal van de Bos, memusatkan kebijakan tanam paksa pada peningkatan produksi tanaman yang berlaku di pasar internasional. Tujuan tanam paksa adalah mendapatkan komoditas ekspor yang laku di dunia usaha. Sistem tanam paksa merupakan penggabungan antara sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Sistem tanam paksa menekankan kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Tanaman yang wajib diserahkan antara lain kopi, tebu, tembakau, teh, dan nila. Ketentuan tanam paksa diatur dalam Stadsblad nomor 22 tahun 1834, yaitu sebagai berikut. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak. Kemudian kedua, pekerjaan menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Ketiga, hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah Belanda. Keempat, kegagalan panen karena bencana alam ditanggung pemerintah Belanda. Yang kelima, penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh kepala pribumi atau pegawai Belanda. Pelaksanaan tanam paksa bagi rakyat Indonesia, pelaksanaan tanam paksa mengalami banyak penyimpangan. Belanda memberikan persen bagi penguasa pribumi dengan setoran banyak, sehingga penguasa menekan petani dalam penyerahan hasil panen. Sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan rakyat, kemiskinan, dan kelaparan. Positifnya, secara tidak langsung, rakyat mengenal komoditas tanaman baru. Keuntungan bagi Belanda adalah mendapat limpah sekitar 967 juta gulden, dan Belanda mampu mengatasi defisit keuangan. Penentang sistem tanam paksa yaitu Edward Douwes-Dekker, Fransen van der Putte. Kemudian politik liberal atau sistem usaha swasta. Golongan liberal Belanda menganggap sistem tanam paksa sangat memberatkan. Karena itu menuntut pembaharuan bersifat liberal yang menuntut parlemen Belanda memberikan izin bagi pemodal asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Pada perkembangannya, politik liberal di Indonesia disebut politik pintu terbuka atau open door policy karena ditandai dengan adanya kebebasan usaha berupa penanaman modal swasta di bidang perkebunan dan pertambangan. Politik liberal resmi berlaku sejak peresmian Undang-Undang Agraria tahun 1870. Politik liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa.
Karena pada masa ini rakyat ditekan oleh dua pihak, yaitu kolonial dan swasta. Yang keempat, perkembangan agama Katolik dan Kristen dan Katolik. Franciscus Xaverius adalah misionaris Spanyol yang mengunjungi Ambon, Ternate, dan Halmahera tahun 1546 sampai 1547, dan misinya berhasil. Tahun 1560-an terdapat 10.000 orang pemeluk Katolik di Maluku, dan tahun 1590-an meningkat sekitar 60.000. Kemudian Ludwig Nommensen adalah misionaris dari Belanda, menyebarkan Kristen Protestan, memusatkan perkembangan di daerah pedalaman yang belum tersentuh oleh Islam, melakukan kristenisasi di Sumatera Utara. Kemudian Kiai Sadrak, tokoh penyebar sinkretisme agama Kristen di Jawa, memadukan agama Kristen dengan kebudayaan masyarakat Jawa, yang mengajarkan agar tidak mengikuti gaya Barat untuk menjadi seorang Kristen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.